Benteng Ark yang berusia ribuan tahun inilah saksi akan kebesaran sebuah kota legenda. Kota Bukhara di Uzbekistan. Dari benteng inilah sejarah kota Bukhara berawal 5 abad sebelum Masehi. Selain menjadi pertahanan militer, Benteng Ark menjadi pusat pemerintah dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di kawasan ini. Ilmuwan Ibnu Sina pernah menemukan manuskrip penting di benteng ini, yang mengilhaminya menemukan berbagai ilmu pengetahuan modern. Kota penting dalam sejarah Islam ini terletak di sebelah barat Uzbekistan, Asia Tengah. Kawasan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Mawaro'a an-Nahr, atau daerah-daerah yang bertengger di sepanjang Sungai Jihun. Karena berada di sekitar Sungai Jihun, tanah Bukhara pun dikenal sangat subur. Buah-buahan melimpah. Letaknya yang strategis menjadikan negeri ini sebagai pusat perdagangan dunia karena dilintasi oleh jalur sutra. Pedagang dari Asia Barat dan Cina bertemu di kota ini. Di Bukhara pun berkembang bisnis pembuatan kain sutra, tenunan kain dari kapas, karpet, katun, produk tembaga, dan perhiasan dari emas serta perak dengan berbagai bentuk. Hingga akhirnya, Bukhara kesohor sebagai pasar induk yang menampung produk dari Cina dan Asia Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan di Bukhara terjadi sejak Islam membebaskan wilayah ini tahun 710 Masehi. Kota Bukhara menjelma menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya setelah dinasti Samanid berkuasa atas Bukhara pada tahun 850 Masehi selama 150 tahun. Sederet ilmuwan muslim terlahir di kota ini, yang kemudian dicatat dalam tinta emas sejarah Islam. Seperti imam para ahli hadis Imam Bukhari dan bapak kedokteran dunia Ibnu Sina. Kota Bukhara benar-benar menakjubkan bagi yang mengunjunginya. Perpustakaan dan lembaga-lembaga pendidikan bertebaran di kota ini. Hingga penyair kenamaan Jalaluddin Arumi menyanjung kota ini sebagai gudang ilmu pengetahuan. Nama kota Bukhara sendiri berasal dari bahasa Mongol, Bukhar, yang berarti lautan ilmu. Namun geliat ilmu pengetahuan dan peradaban kemudian meredup setelah 70.000 pasukan Mongol pimpinan Chenghis Khan menghancurkan kota ini pada tahun 1220 Masehi. Bukhara pun jatuh ke tangan pasukan Mongol. Dengan kejam dan sadis, pasukan Mongol membantai penduduk kota, membakar madrasah, masjid, dan bangunan penting lainnya. Chenghis Khan meluluh lantakkan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dibangun umat Islam di Bukhara. Bukhara rata dengan tanah. Tragedi yang sangat diratapi sejarawan Muslim Ibnu Asir yang melukiskan kondisi Bukhara Ka'an lam tagna bil amsi, seolah-olah kota Bukhara tak pernah ada sebelumnya. Nasib tragis ini dialami pula oleh kota Baghdad 38 tahun kemudian, ketika Hulagu Khan, keturunan Chenghis Khan, menghancurkan metropolis intelektual abad pertengahan itu dengan bengis dan sadis. Namun ironi sejarah justru mengungkap, kota-kota yang dihancurkan Chenghis Khan kemudian dibangun kembali dengan megah oleh Emir Timur, anak keturunan Chenghis Khan. Itu sebabnya jejak kebesaran kota Bukhara masih berdiri megah di kota lama Bukhara. Beberapa masjid, madrasah, pasar, dan bangunan lainnya kini dimasukkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO.
Benteng Ark di kawasan kota lama inilah yang hingga kini menjadi saksi akan jatuh bangunnya kota kujang pengetahuan ini. Dari Benteng Ark di kota lama Bukhara, aku, sang musafir, terus menelusuri jejak-jejak pengetahuan dan sosok-sosok yang membesarkannya. Kalau kita lihat patung ini memang wajahnya unik ya, lucu gitu, jenaka gitu. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi wajahnya yang unik dan jenaka ini mengingatkan kita akan sosok Abu Nawas gitu ya, karena kecerdikannya, karena kepintarannya gitu. Dan sebenarnya dia adalah Nasruddin Koja. Dan Nasruddin Koja juga orang yang cerdik dan juga orang yang pandai. Dan Nasruddin Koja ini adalah sosok yang memang dibanggakan oleh masyarakat Bukhara karena Nasruddin Koja lahir di tempat ini. Dan dari cerita-cerita dari Nasruddin Koja ini banyak sekali kisah dan juga sesuatu yang bisa kita dapatkan dari cerita Nasruddin Koja ini. Kota Bukhara selalu identik dengan sosok Imam Bukhari, ahli hadis yang karya-karyanya menjadi acuan umat Islam hingga kini. Nama Bukhari sendiri merujuk pada nama asal kota tempat ia dilahirkan. Maka aku yakin, di kota kelahiran ulama besar ini tentu ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Menelusuri jejak Imam Bukhari di kota asalnya, aku cukup terkesima dengan keindahan kota Bukhara. Lembaga-lembaga pendidikan, masjid-masjid, dan pasar masih berdiri kokoh. Aku, sang musafir, tak henti-hentinya mengagumi kemegahan arsitektur bangunan-bangunan yang tersisa. Namun sayang, semua bangunan yang menjadi saksi akan kebesaran kota Bukhara telah beralih fungsi. Bangunan-bangunan sekolah, masjid, dan institusi difungsikan sebagai pasar souvenir, restoran, bahkan hotel. Namun sebuah masjid megah bernama Masjid Kalon atau Kalyan mengundang perhatianku. Karena sebagian bangunan yang pernah dihancurkan pasukan Mongol ini masih difungsikan sebagai masjid. Masjid ini dihias dengan keramik yang berisi ayat suci Al-Quran dan juga beberapa hiasan unik Persia. Sebuah menara agung Kalyan yang paling kuno digunakan muazin untuk melakukan panggilan sholat atau azan meninggalkan kisah memilukan. Saat Genghis Khan berkuasa di negeri ini, menara ini menjadi tempat untuk mengeksekusi tahanan dengan cara melemparkan narapidana dari puncak menara. Itu sebabnya menara ini disebut sebagai Tower of Death atau menara kematian. Di seberang masjid, sebuah lembaga pendidikan Islam juga masih berfungsi. Dengan begitu, hanya dua bangunan bersejarah ini yang aku temui masih berfungsi di kota Bukhara. Namun begitu, semangat dan kebesaran Imam Bukhari tetap menyala pada diri sekitar 100 pelajar yang menuntut ilmu Islam di lembaga ini. Imam Bukhari telah mengharumkan kota Bukhara. Kecerdasan, kejujuran, dan ketulusannya menuntut ilmu telah menempatkan dirinya sebagai sosok paling dikagumi dalam bidang hadis Rasulullah SAW. Kitab Sahih Bukhari yang merupakan kumpulan hadis-hadis terpercaya dengan derajat paling tinggi menjadi rujukan bagi para ulama dan umat Islam di dunia hingga kini.
Nah, Kang, berada di jantungnya Bukhara ini memang selalu mengingatkan kita akan Imam Bukhari gitu. Ya. Saya masih penasaran gitu dengan Imam Bukhari karena beliau menulis kitab yang berisi hadis-hadis yang sahih yang menjadi rujukan bagi semua umat muslim yang ada di dunia. Mari Mas Alfian, kita ngobrol sambil duduk. Luar biasa sekali Mas Alfian. Imam Bukhari mengumpulkan dan membukukan hadis sampai membuat buku Sahihul Bukhari. Sehingga sampai saat ini kita dapat melihat hadis. Dan nggak perlu kita menelusuri ini hadis sahih apa nggak sahih. Karena memang sudah dikumpulkan Jami'us Sahih. Seluruh kesahihan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita amalkan dari melihat buku Imam Bukhari, maka pahala kita akan sampai kepada Imam Bukhari walaupun Imam Bukhari sudah meninggal dunia. Nah, inilah yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah dari kata bahasa Arab yang artinya amal yang selalu mengalir. Artinya pahala dari amalan yang ia kerjakan selama di dunia akan terus mengalir selama orang lain mengikuti dan memanfaatkan dari hasil apa yang ia kerjakan sewaktu di dunia. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan kami akan tunjukkan, menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia wa atharahum dan jejak-jejak mereka. Jadi petilasan orang-orang yang telah meninggal dunia Allah akan tulis. Kalau baik, dia akan terus mendapatkan pahala. Kalau buruk, itu laknat buat kita. Marilah Mas Alfian, mulai dari sekarang kita berikan kontribusi yang besar terhadap publik, terhadap kepentingan umum atau terhadap agama yang lebih penting agar menjadi sumber ladang pahala dan investasi di akhirat kelak. Nah, Kang Syahid, karena aku masih penasaran sama sosoknya Imam Bukhari ini, maka aku akan menyusuri jejaknya dulu. Silakan Mas Alfian, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Imam Bukhari tetap menyala di kota Bukhara ini. Sayangnya, dalam penelusuranku di kota kelahirannya ini, tak ada jejak yang aku temukan. Pencarianku akan sosok Imam Bukhari membawaku ke salah satu sudut di kota Bukhara. Tepat di belakang pasar rakyat, aku menemukan sebuah monumen. Monumen Imam Bukhari. Bangunan yang memiliki arsitektur cukup unik ini menyimpan beberapa sejarah tentang Imam Bukhari. Bangunan yang memiliki 2 lantai ini juga menyimpan segenggam tanah dari makam Imam Bukhari di kota Samarkand. Tanah ini digunakan sebagai simbol bahwa Imam Bukhari berasal dari Bukhara. Hanya inilah yang aku temukan jejak Imam Bukhari di tanah kelahirannya. Aku tidak pernah mengira sebelumnya, Imam Bukhari yang menjadi panutan bagi umat Islam dunia ternyata berasal dari jantung Asia, Uzbekistan. Bukhara, kota Islam yang pernah mengukir sejarah peradaban Islam inilah tempat kelahiran Imam Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Lahir pada tahun 810 Masehi dari pasangan pecinta ilmu. Ayahnya, Ismail, seorang ahli hadis, murid dari ulama besar Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Sang ayah wafat saat Bukhari masih kecil. Ibunya mengabdikan dirinya untuk mendidik dan membesarkan Bukhari dari harta halal yang ditinggalkan sang ayah. Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta.
Namun berkat doa sang ibu, Bukhari kecil kembali bisa melihat. Menginjak usia 16 tahun, bersama ibu dan kakaknya, Bukhari mengunjungi kota suci dan menuntut ilmu di Mekah. Namun kecerdasan dan ketulusannya menuntut ilmu dan kegemarannya belajar hadis Rasulullah SAW membawa dirinya dalam petualangan ke sejumlah negeri. Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Hijaz, Syam, dan Mesir. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80 perawi. Dari merekalah Imam Bukhari mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis Rasulullah SAW. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Di antaranya apakah sanad atau riwayat dari hadis itu bersambung, dan apakah perawi atau periwayatnya dan pembawa hadis itu terpercaya. Setiap kali menuliskan satu hadis dalam kitabnya, ia selalu melakukan sholat sunnah dan istikharah. Selama 16 tahun, Imam Bukhari mengumpulkan dan mencatat hadis-hadis pilihannya hingga mencapai 9.082 hadis dalam karya monumentalnya, Al-Jami Al-Sahih, atau yang kemudian lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Kitab hadis paling akurat yang menjadi rujukan umat Islam di dunia hingga kini. Imam Bukhari meninggalkan kota Bukhara setelah terjadi ketidakcocokan dengan penguasa Bukhara. Di daerah Kartan, dekat kota Samarkand, Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi dan dimakamkan di daerah ini. Dari kota Bukhara, aku menuju Samarkand selama 6 jam perjalanan. Di Kartan, kota kecil sebelum kota Samarkand, penelusuranku mencari jejak Imam Bukhari berakhir. Disinilah Imam Bukhari, imam ahli hadis, dimakamkan jauh dari tempat kelahirannya. Makam Imam Bukhari berada dalam sebuah kompleks yang cukup indah, karena menjadi tujuan berziarah umat muslim dunia. Berbagai penghargaan dari negara-negara Islam untuk jasa Imam Bukhari tersimpan di sebuah museum di kompleks makam. Di antaranya kitab Al-Quran yang dihadiahkan mendiang Presiden Soeharto saat kunjungannya ke kompleks makam Imam Bukhari. Sayangnya, kunjunganku ke makam perawi hadis ini tak tepat. Makam Imam Bukhari sedang direnovasi, sehingga aku tak bisa melihat langsung tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Memang ada suasana berbeda yang saya rasakan ketika masuk ke kompleks makam Imam Bukhari ini. Dan suasana seperti ini tidak bisa saya dapatkan ketika saya berkunjung ke sejumlah makam para ulama yang ada di Uzbekistan. Dan suasana seperti inilah yang juga dirasakan oleh para peziarah yang datang ke kompleks makam ini. Dan jika kita melihat atau kembali pada sejarah mengenai kompleks makam ini, ada banyak cerita yang cukup unik jika dikaitkan dengan Indonesia. Jadi kala itu Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia lah yang pertama kali atau orang asing yang pertama kali datang untuk berziarah ke kompleks makam ini. Kala itu Presiden Soekarno memang datang ke Uni Soviet dan secara langsung meminta kepada Presiden Uni Soviet kala itu untuk mengunjungi makam Imam Bukhari. Namun kala itu sang Presiden memang tidak mengizinkan. Namun karena memaksa, akhirnya sang Presiden mengizinkan Insinyur Soekarno untuk datang ke kompleks makam ini. Namun sebelumnya kompleks makam ini telah diubah, telah dibangun terlebih dahulu untuk diperbaiki fasilitasnya agar Presiden Soekarno bisa dengan lancar datang ke kompleks makam ini. Kemudian selain dari Insinyur Soekarno,
kompleks makam ini juga sempat mendapat perbaikan lagi pada saat Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, datang ke kompleks ini. Jadi kala itu memang beberapa fasilitas belum lengkap, namun karena Presiden Soeharto ingin datang ke kompleks ini, maka beberapa fasilitas sengaja dipersiapkan dengan lebih baik untuk memperlancar kunjungan dari Presiden Soeharto kala itu. Sosok Imam Bukhari memberiku banyak pelajaran. Tak hanya soal ketelitian beliau saat menyusun hadis, tapi juga kesabaran, ketekunan, dan juga keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.